Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pertandingan tadi pagi antara Belanda dengan Italia dan Kroasia melawan Spanyol ini memperebutkan juara dan memperebutkan peringkat 3. Belanda kalah dari Italia dan Kroasia juga kalah dari Spanyol, sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Yang menarik kita bahas sedikit tentang Italia, bahwa di tim Italia itu ada perwakilan pemain-pemain Inter. Ada si Acerbi, ada Di Marco, dan Barella yang menjadi cadangan. Tetapi yang paling menarik adalah bagaimana golnya Di Marco. Ini luar biasa. Bahkan golnya Di Marco itu dia mendapat pujian dari Roberto Carlos. Gila, ini golnya kenceng banget, sahabat Bob. Itu baru menit ke 11 apa menit ke berapa gitu. Nah, gol kedua itu juga istilahnya ada ikut andilnya si Di Marco. Dan yang mencetak gol, sahabat Bob, tahu nggak? Pemain yang diincar oleh Inter, Pratesi. Luar biasa kan? Bagaimana umpan dari kiri si Di Marco ke siapa pemain yang kecil-kecil itu, baru aduh luar biasa itu golnya, sahabat Bob. Bahkan di pertandingan Italia Belanda, Italia menang 3-2 dan menjadi pemenang ketiga. Di Marco menjadi man of the match. Benar-benar berubah gaya bermain Italia, sangat luar biasa. Jadi Di Marco ini bukan hanya bagus di Inter, tetapi di timnas dia juga sangat berpengaruh, sahabat Bob. Nah, kalau untuk Spanyol dengan Kroasia, Marcelo Brozovic juga menjadi man of the match. Ini luar biasa, sahabat Bob. Walaupun sekarang ada godaan-godaan dari Arab, terutama Al-Nassr, klubnya si Ronaldo. Ini Brozovic juga diincar dan akan menawarkan uang besar. Ini barusan gue baca di Gazzetta dello Sport. Tapi apakah Brozo mau ke sana? Karena memang banyak sekali pemain-pemain Eropa yang udah ke sana karena duit, sahabat Bob. Jadi walaupun istilahnya si Kroasia kalah penalti dengan skor 4-5 dan Brozovic tetap menjadi man of the match. Jadi juaranya Liga Bangsa-Bangsa ini adalah Spanyol, runner up-nya Kroasia, nomor 3-nya Italia, sahabat Bob. Dan pemain-pemain Inter juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Bisek Jan Bisek. Ini pemain muda bertinggi 196 cm. Dan ini memang pemain bagus dan memang punya karakter ya. Kalau sahabat Bob pasti udah lihat bagaimana potensinya dia. Sekarang dia lagi membela timnas usia 21 tahun Jerman. Dan ini benar-benar satu keberuntungan. Nah, kita hanya tinggal bagaimana kemungkinan minggu ini akan ada peresmian untuk si Jan Aurel Bisek. Inter sudah bertemu dengan perwakilannya, sudah bertemu dengan perwakilan Aarhus ya, salah satu klubnya dia. Jadi ini hanya tinggal mengenai masalah sign kontrak, dan ini yang paling penting yang harus dikejar Inter. Karena bagaimanapun kalau belum ada here we go itu belum resmi, sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga si Aurel Bisek nih segera minggu ini resmi ke Inter, sahabat Bob. Yang pada prinsipnya secara prinsip lisan dan perjanjian itu udah oke. Tinggal hanya sign kontrak, sahabat Bob. Semoga. Nah, yang kasihan itu ya, kalau sahabat Bob mungkin kasihan ya. Kita punya pemain bagus sebenarnya. Lazaro ini kan bagus. Dibeli zamannya Conte di kalau nggak salah nama klubnya. Dibeli itu 20 juta lebih loh. Tetapi dia tidak bisa berkembang, sempat dipinjamkan ke Inggris, terus sekarang di Torino. Tetapi Torino tidak mau mempermanenkan, padahal dia punya hak untuk membeli 6 juta. Tapi Inter tidak kehabisan peminat buat Lazaro. Lazaro sekarang juga diminati oleh tim-tim dari Bundesliga. Semoga, kenapa? Karena ya nilainya kurang lebih sekitar 6 juta. Nah, ini lumayan kalau dia terjual
apalagi kontrak dia hanya tinggal setahun gitu loh. Kadang-kadang ini yang kadang kita nggak habis pikir di sepak bola. Pemain yang sudah lumayan bagus, dipinjemin, punya hak untuk mau beli, dia nggak mau beli yang lain. Ya kayak si Juric kan suka dengan Lazaro, walaupun dia cedera terakhir kemarin, tapi gue lihat penampilan dia di Torino juga bagus. Nah, inilah pemain jadi yang nasibnya dilempar sana lempar sini, ini kasihan. Kalau gue, kenapa Inter nggak pernah beri dia kesempatan gitu loh, si Lazaro ini untuk di Inter. Apalagi dia bisa di sayap kanan, bisa di sayap kiri, ini bagus pemainnya. Tapi gue heran, tapi ya sudahlah. Semoga aja dia mendapatkan solusi. Nah, kita berbicara pemain muda kita. Ini yang selalu dipertanyakan, buat apa lagi sih beli pemain-pemain tengah? Apalagi kita sudah punya Christian Aslani ya sahabat Bob. Christian Aslani ini pemain muda, pemain bagus, Albania. Nah, dia juga diwawancara kemarin. Christian Aslani, saya tidak akan meninggalkan Inter Milan dengan status pinjaman. Mengingat pentingnya waktu bermain pada tahap ini dalam karirnya, kepindahan pinjaman bisa menjadi suatu kemungkinan. Tidak akan ada kekurangan klub yang ingin mendatangkan Aslani. Namun dari sudut pandang pemain yang bersangkutan itu tidak ada dalam pikiran dia. Aslani percaya bahwa dia baik-baik saja di Inter dan ini adalah tempat yang tepat untuk perkembangannya. Ditanya ada kemungkinan dia pinjaman? Tidak. Saya banyak berkembang dan saya banyak belajar dari Hakan dan Brozo. Jadi ini pemain bagus, dia tidak berpikir untuk pergi karena dia bisa belajar dari Brozo, dari si Hakan, bahkan kalau misalnya SMS masuk atau Pratesi masuk, dia juga akan belajar. Tapi dia pasti musim depan dia pasti akan banyak waktu bermain. Gua percaya karena ini pemain potensinya bagus. Inzaghi juga ya pasti dia udah melihat potensi anak ini gitu loh. Semoga Christian Aslani. Nah, sahabat Bob, ini merebak lagi tentang Becao. Becao entah kemana beritanya kemarin, ternyata Inter masih memantau situasi Becao di Udinese. Kita tahu bahwa klub CSKA Moskow dia kan sudah ditawarin kontrak oleh Udinese, tapi tidak mau. Nah, kemarin dia juga sudah dapat tawaran dari Rusia, tetapi dia menolak karena tawarannya cuma sekitar 8 juta. Oh, bukan dari Rusia, sorry. Dari Fenerbahce juga nih. Fenerbahce 8 juta, tetapi Udinese tidak mau lepas. Nah, kemungkinan Inter, kita nggak tahu berapa harga si Becao ini. Gua suka dengan Becao, tapi kita sudah mendapatkan Bisek. Apakah kita perlu juga Becao? Nah, ini sahabat Bob. Karena memang di Ambrosio kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya. Berarti tinggal Darmian, tinggal Acerbi, Stefan de Vrij akan diperpanjang. Jadi memang sebenarnya tidak perlu banyak juga. Nah, apakah kita masih butuh Becao, sahabat Bob? Kalau memang butuh ya berarti ya harganya paling sekitar 10 jutaan ya. Kita akan tunggulah apakah Inter tetap, karena Inter masih terdepan katanya untuk mendapatkannya. Nah, selain itu Pereira juga diincar Inter, sayap kanannya pemain Udinese yang sekarang menjadi kapten, tetapi dia bebas kontrak. Apakah Inter akan membeli dia atau tidak? Kita akan lihatlah. Ketertarikan ada, tapi kita nggak tahu lah, di bursa transfer ini banyak sekali, tapi kita tunggulah. Yang pasti adalah Carlos Augusto udah pasti untuk menggantikan Gosens. Tadi gue juga baca kemungkinan dia sudah akan mau menerima penawaran dari Jerman karena memang Inter pengen menguangkan dia. Terutama kalau dia diuangkan, otomatis Inter memasukin Pratesi udah pasti. Terus Carlos Augusto pengganti Gosens. Nah, cuma kita belum tahu harganya berapa. Yang jelas Inter akan menawarkan Sensi plus uang. Monza juga bersedia, tapi dia mau uang besar. Nah, ini juga ditawarkan adalah Franco Carboni sama Sensi plus uang. Kita tunggu apakah memang akhirnya Augusto masuk. Kalau Augusto masuk luar biasa lah. Ini 6 gol 5 assist di musim kemarin, hampir sama. Permainannya mirip-mirip lah sedikit dengan Di Marco, tapi ini luar biasa. Kita tunggulah sahabat Bob. Apalagi kita tunggu kalau memang Gosens keluar, kita pengen memastikan untuk Pratesi. Jadi bagaimana sih rencana Inter untuk mendapatkan Sassuolo?
Karena untuk mendapatkan kesepakatan udah. Tapi kan kita tahu kemarin di video gua sebelumnya bahwa Juve juga mengincar. Ya dia selalu Juve ini selalu menggerogoti Inter. Inter ngincar siapa, dia mau juga gitu loh. Nah, jadi Inter jual Gosen. Ya, Gosen dijual ke Jerman. Terus Inter menawarkan Mulattieri ke Sassuolo dengan harga kurang lebih sekitar 35 juta nih harga Pratesi. Kalau kita melihat Pratesi ini luar biasa, memang bahkan banyak dapat pujian-pujian dari legenda-legenda Inter. Nah, dengan Samuel si Mulattieri masuk ke sana, itu kan udah. Nah, kemungkinan juga kalau memang seperti di video-video gua sebelumnya, akankah itu juga Fabian akan dimasukin, tapi hanya sebatas pinjaman, bukan kewajiban untuk membeli. Mungkin itu gitu loh. Nah, kita tunggulah sahabat Bob, karena Pratesi ini menurut gua wajib lah didatangkan Inter karena memang pemain yang sangat kuat. Ya kita tidak berharap Barella pergi karena mereka bermain berdua juga sama. Tadi malam mereka juga bermain berdua walaupun Pratesi di kanan, si Barella di kiri. Barella cuma main sekitar 5 menit karena dia memang lagi diistirahatkan. Jadi semoga Pratesi benar-benar itu impian kita sebagai fans. Semoga dia tetap merapat ke Inter, bukan ke Juve. Nah, kalau untuk Belanova juga lagi diincar sama si Torino. Kita belum tahu apakah si Belanova mau di sana atau mau di Inter. Inter mau minjem lagi, Cagliari juga mau. Cuman kan Belanova pasti pengen waktu yang banyak untuk tampil. Nah, dia sekarang kan di Inter masih kurang ya. Jadi kita tunggulah akankah dia dapat balik lagi ke Inter atau tidak, sahabat Bob. Terus kita berbicara sedikit tentang Di Marco gitu loh. Di Marco ini kalau gua lihat ya pertandingan tadi malam itu sangat berpengaruh, bahkan ya ini bertemu dengan temannya sendiri Dumfries ya. Dumfries akhirnya tidak berkutik melawan Di Marco. Nah, ini luar biasa. Jadi duel antara mereka. Jadi kita beruntung lah punya Di Marco. Terus kalau misal akhirnya Inter mendapat untuk si Di Marco, kita beruntung mendapatkan Di Marco. Nah, Di Marco ini semoga terus gacor. Apalagi kalau kita bicara Dumfries ya kemungkinan akan dijual. Tapi kalau dia nggak dijual, seperti di video gue sebelumnya, dia cinta Inter dan tergantung semua pangsap di pasar transfer, sahabat Bob. Nah, ini Inter juga lagi mengincar gelandang Porto ya, yang ketemu dengan kita kemarin waktu di Liga Champion. Otavio ini pemain Portugal, timnas berusia 28 tahun. Ini memang pemain bagus dan dia udah lama memang di Porto dari 2016. Nah, dia bisa bergabung di Inter tetapi harganya dari class-wall 60 sekarang jadi 40. Gua nggak tahu ya, Inter banyak mengincar ini ya, itu adalah bagian dari strategi kayak sekarang Pratesi, si SMS. Jadi mana yang bakal datang ya kita akan tunggulah. Sedikit yang menarik adalah tentang Sergej Milankovic. Sebenarnya Inter terdepan sebenarnya mendapatkan Sergej Milankovic karena ini adalah permintaan Inzaghi dan Inzaghi udah berbicara dengan Milankovic dan dia bersedia untuk ke Inter. Nah, manajemen maunya Fratesi. Ini kan sebenarnya yang kemarin-kemarin ini yang yang tersebar beritanya. Tapi kalau gua baca memang Inzaghi maunya Milankovic. Nah, apakah Fratesi lepas, Milankovic masuk? Nah, apakah sebaliknya? Kita akan lihatlah. Karena memang Inzaghi memang kepengen bereuni dengan anak didiknya dan si Milankovic juga udah bersedia. Kita tunggulah sahabat Bob, siapa yang akan masuk, siapa yang akan keluar. Kita berharap yang terbaik dan terus juga Lukaku juga hanya tinggal setelah dari pertandingan kualifikasi dia akan ketemu dengan Chelsea, dia akan memperjuangkan nasibnya, dia hanya bahagia di Milan. Dia hanya mau di Inter, itu kata dia. Kita tunggulah perjuangan dia sahabat Bob. Kita tunggu dan bagaimanapun kita tetap mendukung Inter sahabat Bob. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.